paru-paru. Pada saat dirawat di rumah sakit, Mbak Tiara sempat jenguk atau ngurusin ibu? Saya nggak mau jenguk dia, saya nggak mau ngurusin dia, saya serahkan semuanya sama adik saya. Jadi adik Mbak Tiara yang ngerawat ibu. Iya. Ya di situ adik Tiara pernah cerita apa nggak sama Tiara keadaan ibu? Dia selalu cerita, dia bilang cuman ibu mau minta maaf sama kakak, katanya cuman aku bilang udahlah basi ngomong itu mulut tuh juga nanti akan diulangin lagi. Assalamualaikum Kak Tiara. Assalamualaikum Kak Tiara. Mila, kamu ngapain di sini? Kakak kan udah bilang kakak nggak mau ketemu sama ibu. Kak, aku mohon jenguk ibu. Ibu lagi sakit keras, Kak. Masa kakak tega sama ibu? Tega? Kamu tahu kan siapa yang tega? Ibu yang udah nyakitin hati kakak. Kakak nggak bisa maafin ibu. Udahlah, Kak. Maafin ibu. Aku aja bisa maafin ibu. Ibu udah taubat, Kak. Ibu butuh kakak. Ibu butuh maaf dari kakak. Mila, kamu tahu kan? Kakak udah bilang sama kamu kakak nggak bisa maafin ibu. Sekarang nggak akan pernah bisa maafin ibu. Sampai ibu mati, kakak nggak akan pernah maafin ibu. Ibu itu keji. Astagfirullahaladzim, Kak. Istighfar, Kak. Udah kamu pergi sana. Ibu, aku tuh sayang sama ibu. Tapi kenapa aku nggak pernah bisa maafin ibu? Pada saat ibu sudah meninggal, Mbak Tiara pernah nggak dalam hidup Mbak Tiara ada rasa penyesalan? Tidak memaafkan ibu? Buat saya tuh kayak udahlah nggak apa-apa mungkin. Oh ya saya belum bisa maafin, saya sempat berpikir ya udahlah rasain deh kalau pergi gitu, mungkin itu loh udah azab yang lo terima kayak gitu. Saya pun datang ke makamnya aja hanya sekali saat itu, udah cuman ya namanya diajak sama keluarga, mungkin saya nggak bisa nolak, saya ikut aja, cuman selebihnya saya nggak pernah datang ke makamnya lagi. Pernah mimpiin ibu sebelumnya atau gimana? Ya itu ibu cuma mimpi nangis, terus dia cuma mimpi dia bilang tolong doakan saya gitu. Seperti itu, saya di sini disiksa, saya sakit kayak gitu. Saya mimpi seperti itu, cuma menurut saya mungkin itu balasan atas sikapnya dia, atas perilakunya dia, atas pekerjaannya dia itu. Saya nggak mau ambil pusing. Bahkan saat ini saya lebih takut kehilangan ayah saya dibandingkan ibu saya gitu, karena ayah saya tuh dari kecil udah menjadi seorang ibu buat saya. Oh, saat dalam balutan kebencian itu dia tetap meskipun sudah diingatkan, mungkin bukan berarti ibunya yang datang, tapi ada alam bawah sadar yang mengingatkan dia untuk coba memaafkan, tapi dia tetap tidak memaafkan. Jadi Mbak Tiara, kalau tadi kisah cerita tadi itu sebenarnya saya merinding dapat cerita itu. Ya. Karena ada kisah begini. Nabi SAW dalam suatu perjalanan ketika melewati sebuah kuburan, tiba-tiba Nabi mengambil apa itu sebatang pelepah kurma kemudian ditancapkannya. Nabi berdoa, kemudian sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, Anda kan nggak kenal dia, apa yang terjadi Rasulullah? Saya diperlihatkan Allah, orang ini sedang disisa yang luar biasa, maka aku sekedar menancapkan untuk menjadi pendingin sesaat saja, kata dia. Orang ini mengharapkan doa dari saudaranya, maksudnya kaum yang lainnya. Jadi karena itulah kita di dalam agama dianjurkan bertuntutkan Allahumma firil muslimin wal muslimat. Allahia, ya Allah ampunilah dosa tidak hanya saudara kita, saudara kan, kaum muslimin, kaum muslimat. Allahia, baik yang masih hidup, wal amwat atau yang sudah meninggal. Jadi kita disuruh mendoakan kaum muslimin yang masih hidup ini dan kaum muslimin yang sudah meninggal gitu. Lah apalagi tadi Mbak Tiara ini bunda kandungnya, ibundanya. Sebenci-benci apapun, tadi kan ibunda tadi kan sudah memberikan isyarat atau meminta maaf, bahkan dalam sakit tadi melalui adiknya tadi minta maaf, ini isyarat besar.
ibundanya sebenarnya Peri tahu tentang perbuatan itu. Mbak Tiara saya paham betul Mbak Tiara ini Peri menyaksikan ini dan merasa dendam yang luar biasa. Tetapi jangan dilampiaskan dendam ini berkelanjutan. Kita harus ingat mungkin suatu saat Mbak Tiara berumah tangga, kemudian anaknya juga gitu. Jadi kan ada penjelasan begini, kalau anak itu memaafkan, nanti kalau suatu saat kita pernah bersalah pada anak kita akan mudah memaafkan pada kita. Yang kedua harus ingat, saya selalu mengingatkan, pintu maaf kepada siapapun bahkan, apalagi kepada orang tua, apalagi pada ibundanya, ini akan menjemput rahmat Allah yang lebih besar yang Allah turunkan pada kita. Bersyukurlah masih ada ayah yang menjadi pendamping, yang menjadi penyemangat dalam hidup, dan ibu sudah mendahului, maka maafkanlah. Agama menuntunkan berikan maaf. Kalau Anda ingin dilapangkan, maka inilah saya kira Mas Farid kita nasihatkan pada Mbak Tiara. Mbak Tiara sudah berkeluarga? Belum berkeluarga. Kalau boleh sekedar saran sih, kalau menurut saya gini, Mbak Tiara kan datang ke kita mau menghilangkan rasa gundah gulana, kenapa nggak bisa memaafkan ibu? Oke, Pak Ustadz, ini Mbak Tiara belum berkeluarga, tapi dia sebenarnya sih kalau menurut saya sih ada hati kecilnya dia yang ingin memaafkan ibunya tapi tetap belum bisa. Apa yang harus dia lakukan dalam waktu dekat ini, Pak Ustadz? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengingat bahwa nikmat Allah lebih besar yang diberikan pada kita. Salah satu nikmat terbesar itu adalah Allah berikan kesempatan Maria lahir dari rahim ibunya. Apapun dosa dia dari ibunya, itu adalah salah satu nikmat. Yang kedua, tadi kan pernah mengalami masa membunuh. Allah berikan kesempatan untuk masih hidup di sini. Yang ketiga, Allah saja Allah Maha Al-Ghafur Al-Ghafar, Maha mengampuni, Maha pemberi ampunan. At-Tawwab, Maha memberi menerima taubat. Maka caranya adalah memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh ibundanya. Yang kedua, dengan cara seperti itu nanti pelan-pelan. Yang ketiga adalah Anda meminta maaf, memohon ampun kepada Allah atas hal yang tidak. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa pada Anda. Yang keempat adalah apa? Ikut dalam majelis-majelis ilmu supaya dapat pencerahan. Yang kelima, mohon maaf kalau Mbak Tiara bisa baca Quran, mulailah. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, keberkahan dalam kehidupan jangka panjang. Yang paling penting untuk sementara mungkin coba ikhlaskan dulu. Betul, mengikhlaskan. Apa yang sudah Mbak Tiara lakukan kepada Mbak Tiara, coba maafkan pelan-pelan. Saya tahu ini berat, tapi mudah-mudahan ini bisa mengikis hatinya Mbak Tiara untuk tidak bisa memaafkan. Jadi pelan-pelan terkikis jadi bisa memaafkan ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Mbak Tiara sudah berbagi cerita dengan kita. Pak Ustadz terima kasih atas semua tausiahnya. Mudah-mudahan ini jadi ada jalan keluar buat Mbak Tiara ya.